Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Risa Aulia. Saya Handul Romaja. Saya Ridho Priyanto. dan saya sendiri Angel Mulia Kausar. Di sini kami akan menjelaskan tentang buku yang telah kami resum yang berjudul yaitu Hukum Agraria di Indonesia dengan penulis Sigit Sabtonugroho, penerbit oleh Pustaka Iltizam dan tahun penerbit Oktober 2017. Saya akan menjelaskan tentang bab pertama yaitu pendahuluan yang berisi tentang pengertian agraria, hukum agraria, dan hukum tanah. Yang pertama, pengertian agraria. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agraria berkaitan dengan urusan pertanian, tanah pertanian, dan kepemilikan tanah. Ruang lingkup agraria atau sumber daya agraria atau sumber daya alam dapat dijelaskan sebagai yang pertama, bumi, air, ruang angkasa, dan yang keempat, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian agraria dalam arti sempit hanya mencakup permukaan bumi yang disebut tanah, sedangkan dalam arti luas mencakup bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya. Yang kedua yaitu pengertian hukum agraria. Dalam Undang-Undang UU-PA, hukum agraria mencakup kaidah-kaidah hukum yang mengatur bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya. Yang selanjutnya pengertian hukum tanah. Hukum tanah menyangkut ketentuan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret serta memiliki aspek publik dan privat. Objek hukum tanah terdiri atas dua objek yaitu hak penguasaan tanah atas tanah sebagai lembaga hukum belum dikaitkan dengan tanah atau pemegang hak tertentu. Yang kedua, hak penguasaan tanah sebagai hubungan hukum konkret sudah dikaitkan dengan tanah tertentu dan pemegang hak tertentu. Yang selanjutnya B. Pokok-pokok hukum agraria. Setelah berlakunya UU-PA, hukum agraria terbagi menjadi dua bidang. Yang pertama, hukum agraria perdata atau keperdataan, dan yang kedua, hukum agraria administrasi. Sebelum UU-PA, hukum agraria di Indonesia terdiri atas 5 perangkat. Yang pertama hukum agraria adat, yang kedua hukum agraria barat, yang ketiga hukum agraria administratif, yang keempat hukum agraria swapraja, yang kelima hukum agraria antar golongan. Selanjutnya adalah bab 2 sejarah hukum agraria Indonesia. Yang pertama yaitu A. Sejarah hukum agraria sebelum UU-PA. Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria, Indonesia mengalami beberapa masa dalam sejarah hukum agraria. Salah satunya adalah masa sebelum tahun 1870 ketika kekuasaan raja-raja masih dominan dan hukum tanah didasarkan pada sistem feodalisme. Pada masa ini karakteristik hukum tanah antara lain yaitu tanah dianggap sebagai milik raja atau pemilik tanah dalam kerajaannya. Yang kedua, rakyat dianggap sebagai raja. Rakyat dianggap sebagai milik raja dan dapat digunakan untuk kepentingan dan kehormatannya. Yang ketiga, di daerah seperti Kerajaan Mataram atau Surakarta dan Yogyakarta, tanah dianggap kepunyaan sultan atau sunan dan rakyat hanya dapat meminjam untuk dikerjakan. Yang terakhir yaitu rakyat memiliki kewajiban termasuk menyerahkan sebagian hasil kepada raja dan bekerja secara gratis sebagai tanda bakti. Yang selanjutnya pada masa setelah tahun 1870 di Indonesia terjadi perubahan dalam cara pemerasan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang poin B selanjutnya, setelah hukum agraria kolonial, hukum agraria sebelum Undang-Undang Pokok Agraria merupakan warisan kolonial yang lebih menguntungkan pemerintah penjajah daripada rakyat Indonesia. Ada beberapa golongan. Yang pertama, pemerintah Gubernur Thomas Stemmov Raffles pada tahun 1811 sampai 1816 dan pemerintahan Gubernur Thomas Stemmov Raffles pada tahun 1811 sampai 1816. Berikutnya, bab 3, politik hukum agraria nasional. Yang poin pertama, yang A yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 sebagai hukum agraria nasional. UU-PA disusun oleh DPR bersama Presiden dalam bahasa Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. UU-PA harus nasional dalam tujuan asas dan isi dengan ketentuan
berdasarkan adat tentang tanah sederhana, menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat, memperhatikan hukum agama, memungkinkan pemanfaatan optimal bumi, air, dan ruang angkasa sesuai dengan kepentingan rakyat, adaptif terhadap perkembangan zaman, mewujudkan nilai-nilai Pancasila, melaksanakan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan GBHN, memenuhi ketentuan pasal 33 Undang-Undang 1945. Poin berikutnya, peraturan-peraturan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria atau biasa disebut UUPA. Diktum pertama, UUPA mencabut peraturan-peraturan hukum agraria lama yang tidak sesuai dengan kondisi Indonesia yang merdeka, seperti Agraris Wet 1870 nomor 55. Berikutnya, peraturan-peraturan tentang domain verklaring. Yang ketiga ada Koninklijke Wet tanggal 16 April 1872. Yang keempat ada buku 11 KUH Perdata mengenai bumi, air, dan kekayaan alam kecuali ketentuan tentang hipotek. Poin berikutnya ada tujuan hukum agraria nasional. Tujuan hukum agraria nasional dalam penjelasan umum UUPA adalah sebagai berikut. Pertama, membawa kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat, khususnya petani dalam masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, menciptakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dengan berlandaskan pada hukum adat yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat. Poin berikutnya, poin D, asas-asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Asas-asas hukum agraria nasional dalam UUPA adalah sebagai berikut. Kenasionalan seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air yang dikuasai oleh negara sebagai kekayaan nasional. Yang kedua, tingkatan tertinggi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan nasional. Yang keempat, fungsi sosial, hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial. Yang kelima, hanya warga negara hak milik atas tanah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang keenam, persamaan bagi warga negara, setiap warga negara tanpa memandang jenis kelamin. Yang ketujuh, pertanian yang aktif dan adil. Yang kedelapan, tata guna tanah berencana. Penggunaan tanah harus direncanakan sesuai berencana untuk kepentingan hidup rakyat dan negara. Yang poin berikutnya, nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam UUPA, prinsip-prinsip Pancasila tercermin seperti dalam konsideran yang menyatakan bahwa hukum agraria harus mencerminkan asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, serta dalam penjelasan umum yang menegaskan bahwa UPA harus mewujudkan asas-asas negara dan cita-cita bangsa, termasuk dalam pasal 33 UUD 1945. Undang-Undang Pokok Agraria didasarkan pada hukum adat. Hal ini tercantum di yang pertama, konsideran pendapat huruf A. Yang kedua, penjelasan umum angka 3 ayat 1. Yang berikutnya pasal 5 dan penjelasannya. Yang berikutnya penjelasan pasal 16. Yang berikutnya pasal 56. Yang berikutnya pasal 58 tidak langsung. Yang poin G, politik hukum reform agraria. Era Orde Baru Indonesia dimulai dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang disebut Super Semar, ditandai oleh pemerintahan Soeharto. Selama masa ini fokusnya pada pembangunan ekonomi dan bergantung pada utang luar negeri mengakibatkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD
1945, tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dalam akses terhadap tanah dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya, bab 4 tentang hak-hak agraria. Poin pertama, hak penguasaan tanah. Penguasaan tanah mencakup aspek fisik dan yuridis serta aspek privat dan publik. Berikutnya, poin B, hak wilayah masyarakat hukum adat. Hak wilayah masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 3 UU PA. Hak wilayah masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Menurut Budi Harsono 1999, hak wilayah masyarakat hukum adat menyatakan masih apabila memenuhi 3 unsur. Poin berikutnya ada hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah. Hak-hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya, dalam arti menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat dari bidang tanah tersebut. Poin berikutnya, poin D, wakaf tanah hak milik. Wakaf tanah hak milik diatur dalam pasal 40 ayat 3 UU PA, yaitu perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang di MAK 58 Hukum Agraria Indonesia. 5. Hak-hak atas tanah. Jenis-jenis hak atas tanah artinya selain hak-hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, masih dimungkinkan adanya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Lalu, hak milik. Hak atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria terbatas pada yang disebutkan dalam undang-undang, sementara hak baru diatur oleh undang-undang baru. Ada 2 jenis hak atas tanah, yaitu primer dan sekunder. Selanjutnya, hak guna usaha adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Ini hak untuk mengusahakan tanah milik negara dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Selanjutnya ada hak guna bangunan. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah bukan miliknya, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang. Adapun ada terjadinya hak guna bangunan berdasarkan asal tanahnya sebagai berikut. 1. Hak guna bangunan atas tanah, hak Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, hak guna bangunan atas tanah, hak pengelolaan. Yang ketiga, hak guna bangunan atas tanah, hak milik. Selanjutnya itu ada hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan pemegang hak guna bangunan berhak seperti berikut ini, yaitu 1. Menguasai dan mempergunakan tanah selama waktu tertentu. Yang kedua, mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi atau usahanya. Yang ketiga, mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Yang keempat, membebani hak tanggungan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor penyebab hapusnya hak guna bangunan menurut pasal 35 Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, yaitu ada 7. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan dalam perjanjian pemberiannya. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhir. Yang ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, hak guna bangunan dicabut. Yang kelima, ditelantarkan. Yang keenam, tanahnya musnah. Yang ketujuh, pemegang hak guna bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna bangunan.
Ada pula macam-macam hak pakai berdasarkan asal tanahnya sebagai berikut. Itu ada 2, hak pakai atas tanah negara dan hak pakai atas tanah pengelolaan. Di sini juga ada hak sewa untuk bangunan, yaitu hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan. Selanjutnya ada hapusnya hak atas tanah, ialah hak atas tanah itu berakhir tanpa kerjasama dengan dalam arti relatif ataupun persetujuan seperti yang kita kenal. Untuk sahnya suatu persetujuan seperti yang diatur oleh pasal 1320 KUH Perdata dari pemilik semula. Lalu ada berakhirnya hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Itu ada beberapa macam ya berakhirnya hak atas tanah menurut UU PA, yaitu 1. Prinsip nasionalitas. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela dengan pemiliknya. Yang ketiga, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak terpenuhi. Yang keempat, karena ketentuan konferensi, lalu karena ditelantarkan dan tanahnya musnah. Dan selanjutnya, berakhirnya hak atas tanah karena lelang dan pewarisannya. Yang satu itu karena lelang, yang kedua karena pewarisan. Kalau karena lelang itu dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyatakan selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang di muka umum, maka kepala kantor lelang harus meminta surat keterangan kepada kepala kantor pendaftaran tanah tersebut. Yang kedua, karena pewarisan. Itu maka ini hak terjadi baik karena pewarisan, karena ketentuan undang-undang ataupun karena suatu wasiat orang yang mewariskannya. Dan selanjutnya itu ada berakhirnya hak-hak atas tanah karena ketentuan ladder form penyelesaian kasus-kasus penguasaan hak atas tanah. Itu ada 2 macam, yang satunya itu ada larangan gadai dan yang kedua ada larangan absen. Selanjutnya, penyelesaian kasus-kasus penguasaan hak atas tanah merupakan bahan pemberian di media massa secara makro penyebab munculnya. Lalu ada kasus-kasus pertanahan tersebut dalam sangat bervariasi, yang antaranya itu ada harga tanah yang meningkat dengan cepat, yang kedua kondisi masyarakat yang semakin sahar dan peduli akan kepentingan haknya, yang ketiga iklim keterbentukan yang digariskan pemerintah. Selanjutnya bab 6, pendaftaran hak atas tanah, yaitu A. Pengertian pendaftaran hak atas tanah. Itu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur. Yang kedua B. Tujuan dan sistem pendaftaran hak atas tanah. Itu ada sejak masa penjajahan Belanda untuk mengelola hak-hak barat. Pada awal kemerdekaan, pendaftaran tanah berada di Departemen Kehakiman dengan tujuan menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak atas tanah yang mencakup pengukuhan, perpetaan, pembukaan semua tanah. Yang C, kegiatan pendaftaran hak atas tanah. Itu ada 3 pemelihara data pendaftaran tanah, yaitu ada pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang kedua pemeliharaan data pendaftaran tanah, yang ketiga ada objek pendaftaran tanah. Selanjutnya yang B itu ada permasalahan pendaftaran tanah. Di sini itu ada kegiatan pengukuran kadastral dan pendaftaran hak, yaitu 1. Pengukuran dan pemetaan tanah, yang kedua pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat. Bab 7 yaitu peralihan hak atas tanah. Hak atas tanah itu yaitu peralihan hak atas tanah adalah proses sengaja memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, dan hibah wasiat. Terusnya sahnya peralihan hak atas tanah itu yaitu peralihan hak atas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, dan pemindahan hak lainnya kecuali lelang. Harus dibuktikan
dengan akta notaris atau PPAT yang dibuat di hadapan para pihak dan saksi. PPAT akan menolak membuat akta jika 1. Sertifikat asli tidak disampaikan atau tidak sesuai. 2. Surat bukti hak atau surat ketetapan kepala desa atau kelurahan tidak disampaikan untuk tanah yang belum terdaftar. 3. Pihak atau saksi tidak memenuhi syarat. 4. Tindakan berdasarkan surat kuasa mutlak. 5. Izin dari pejabat atau instansi berwenang belum diperoleh. 6. Objek dalam sengketa. 7. Syarat lain tidak terpenuhi atau ada larangan hukum. Akta PPAT harus diserahkan ke kantor pertanahan dalam 7 hari kerja untuk pendaftaran. Tanggung jawab PPAT hanya sampai pada penyampaian akta dan dokumen terkait, sementara penerimaan sertifikat menjadi urusan pihak yang berkepentingan. Bab 8, yaitu land reform. Pengertian dari land reform sendiri. Land reform atau reform agraria adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam struktur pertanahan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran rakyat dan mengatur pemilikan dan penguasaan tanah. Land reform ini dilakukan dengan asumsi bahwa pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri. Prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan kemakmuran rakyat serta menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara Indonesia. Selanjutnya, tujuan land reform di Indonesia. Tujuan land reform di Indonesia adalah sebagai berikut, ada 5, yaitu pertama, mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah. 2. Melaksanakan prinsip tanah untuk tani. Ketiga, memperkuat dan memperluas hak milik atas tanah bagi setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan dan penguasaan tanah secara besar-besaran dengan tak terbatas. Kelima, mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk gotong royong lainnya. Terusnya, ada penetapan luas maksimal pemilikan dan penguasaan tanah pertanian. Dasar penetapannya yaitu keluarga, yaitu suami, istri, serta anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungan dan jumlahnya 7 orang. Seseorang dalam penghidupannya merupakan suatu keluarga bersama-sama yang diperoleh menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain, atau miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain. Terusnya ada perjanjian bagi hasil. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang diadakan antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap. Terusnya ada luas minimum pemilik tanah pertanian. Untuk mempertinggi taraf hidup petani, kepada mereka perlu diberlakukannya tanah garapan yang cukup luas. Oleh karena itu, maka pasal 17 UU PS selain luas maksimal menghendaki juga pengaturan tentang luas minimumnya. Oleh karena itu, dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan batas maksimum tanah pertanian, diperintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap pertanian sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.